Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana sih cara membuat pocel yang ada di TikTok Shop ini, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita cari tahu dulu apa itu pocel yang ada di TikTok Shop ini. Nah, pocel merupakan alat promosi serbaguna yang dapat dikombinasikan dengan promosi lainnya. Nah, pocel ini juga dikenal sebagai pocel penjual, teman-teman. Nah, dulu nama itu kupon. Nah, sekarang berganti nama itu pocel, teman-teman. Segala biaya promosi yang terjadi dari pocel penjual ditanggung oleh seller. Ingat teman-teman, setiap kali promosi yang kita buat yang ada di TikTok Shop ini, kita tanggung teman-teman, termasuk pocel yang kita buat nanti. Nah, itu dia. Lalu apa sih keuntungan kita membuat pocel ini? Nah, pocel umum. Nah, efektif untuk meningkatkan nilai pesanan rata-rata per pelanggan serta membuat pelanggan lebih tertarik untuk membeli. Dengan mengatur pembelanjaan minimum, Anda dapat menawarkan diskon lebih besar kepada pelanggan tanpa harus mengeluarkan biaya promosi tinggi. Nah, jadi kita bisa buat pocel umum ini untuk mancing pembeli, teman-teman, agar dia mau belanja ke toko kita. Itu dia. Lalu juga ada nama tuh pocel interaktif live. Nah, meningkatkan rata-rata penonton live streaming. Anda bisa memberikan tugas menonton 1-3 atau 5 menit. Nah, mendapatkan pengikut baru, teman-teman. Nah, itu. Jadi kita buat pocel untuk menarik mereka biar follow toko kita, teman-teman, itu dia, atau ke TikTok kita. Itu interaksi penonton live streaming yang lebih baik nantinya itu. Oke, masuk ke catatan penggunaan, teman-teman. Apabila terdapat dua pocel penjual yang dapat dipakai pelanggan, maka pelanggan hanya dapat memakai pocel penjual dengan diskon paling besar. Nah, contohnya, teman-teman, kalau ada pocel mereka mau beli, nih salah satunya saya lihatkan di sini ya. Nah, misalkan ini ada kuponnya. Nah, ini pocelnya. Nah, jadi mereka pilih salah satu, teman. Mana sih yang mau digunakan untuk pocelnya? Nah, itu dia. Mereka akan klaim nanti itu. Oke. Lalu, pocel penjual akan terpakai terlebih dahulu. Nah, pocel platform masih dapat terpakai apabila persyaratan penggunaan pocel masih tercapai. Nah, itu dia, teman. Jadi, kalau dia masih tercapai, masih terpakai nanti. Pocel penjual dapat dipakai bersama dengan diskon produk. Nah, maksudnya gimana? Ya, seperti contoh ini, kita bisa buat nama tuh dipakai sekaligus. Salah satunya yaitu promosi diskon, yaitu harga coret, teman. Jadi mereka tuh bisa menggunakannya. Nah, misalnya kita sudah memberikan harga coret kan, harga diskon. Nah, ini dari harga asli ini. Dia juga bisa gunakan pocel ini, teman. Nah, itu dia. Apabila pocel penjual diatur jenis pocel interaktif live, maka semua akun TikTok yang ditawarkan satu akun resmi dan hingga 3 akun pemasaran dapat mengkonfigurasi pocel ini pada sesi live streaming. Nah, itu dia, teman. Oke, kita masuk cara membuat pocel. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan cara membuat pocelnya. Bagaimana sih cara membuat pocel yang ada di TikTok Shop ini? Nah, oke, teman-teman, kita langsung saja kita masuk ke TikTok Shop sales centernya, masuk ke promosi, lalu kita pilih nama itu fitur promosi. Nah, lalu kita pilih nama itu pocel. Nah, pocel toko atau produk dapat diklaim melalui halaman detail produk, keranjang belanja, dan live streaming. Nah, itu. Oke, teman-teman, langsung saja kita buat. Nah, pocel ini ingat, teman-teman, kita bisa meningkatkan konversi pesanan dan meningkatkan jumlah pesanan juga. Itu kita klik buat. Nah, ada nama itu dua pocel, teman-teman, untuk jenisnya. Ada pocel umum dan pocel interaktif live. Nah, ke pocel umum ini seperti ini tadi, teman-teman. Ini dia pocel umum. Nah, artinya dia bisa membeli tanpa harus kita live, teman-teman. Itu kalau pocel live ini artinya kita harus live dulu, teman-teman, untuk mereka pakai saat live untuk belanjanya itu. Oke, kita akan gunakan pocel umum saja untuk jenis pocelnya. Lalu kita buat nama pocelnya, teman. Buat aja pocel diskon contohnya. Periode klaim untuk pocelnya kapan? Nah, ini, teman-teman, yang perlu diperhatikan. Oke, ini saya contohkan untuk cepatnya saja. Di tanggal 7 bulan 10 di jam ini. Saya akan buat di jam 21.46. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Lalu untuk berakhirnya kita buat aja sampai bulan Oktober juga. Nah, ini klik OK. Nah, jadi pocel ini berlaku sama Oktober. Nah, masa berlaku pocel, nah berlakunya berapa? Nah, misalkan berlaku sama 5 hari setelah tanggal diklaim. Nah, itu. Atau buat periode tanggal tertentu, teman-teman, kapan tanggal mulainya dan tanggal selesainya. Itu kita buat aja ini berlakunya sampai 5 hari saja, teman-teman. Nah, jadi kalau lewat dari 5 hari, pocel itu akan hangus, teman-teman. Itu jadi mereka akan cepat-cepat untuk makan belanja itu. Lalu kita buat juga pengatur pocel, teman-teman. Nah,
Bagaimana sih mau membuatnya nih? Nah, kita buat dulu nilai minimum belanja atau tanpa minimum belanja. Biasa sih kita nilai minimum belanja dibanding tanpa minimum belanja. Kalau tanpa minimum belanja, artinya mereka bebas mau belanja sampai berapapun itu. Jadi kita buat aja nilai minimum belanjanya. Nah, masukkan minimum belanjanya. Contohnya saya buat aja minimum belanja 150.000. Nah, jumlah diskon yang kita berikan dalam voucher itu yaitu dalam bentuk harga atau nilai. Kita buat aja, contohnya saya buat 2.000. Nah, jika mereka belanja 150.000, maka bisa mengklaim voucher ini. Nah, itu jumlah diskonnya dapat 2.000. Lalu berapa sih jumlah voucher yang akan diklaim? Kita buat aja misalkan 100 voucher itu. Nah, jadi estimasi biaya yang akan kita keluarkan ada 200.000. Nah, batas klaim untuk per pengguna kita buat aja 1. Berlaku untuk kita buat aja seluruh toko. Nah, itu teman-teman. Kita cek lagi untuk ke atas. Nah, jenis voucher umum, nama voucher yang kita gunakan adalah voucher diskon. Perlu diklaimnya di jam 21.46 nanti sampai di tanggal 31 Oktober. Masa berlaku voucher ada 5 hari setelah tanggal diklaim. Nah, pengatur voucher adalah nilai belanja minimum. Misalkan dia belanja 150.000, maka akan mendapatkan jumlah diskonnya 2.000. Lalu untuk jumlah voucher yang dapat diklaim ada 100. Nah, artinya yang kita keluarkan untuk voucher ini ada 100 kali. Nah, itu. Jadi estimasi biaya yang akan kita keluarkan ada 200.000. Nah, itu. Untuk batas klaim pengguna adalah 1 kali. Nah, berlaku untuk seluruh toko. Oke, jika sudah semua teman-teman, kita klik simpan. Oke, voucher baru berhasil dibuat teman-teman. Nah, ini dia. Oke, kita tunggu teman-teman. Aku mendatang. Oke, teman-teman, yang mendatang sudah hilang dan dipindah ke sedang berjalan. Nah, oke, teman-teman, kita lihat di sini untuk di TikTok Shop-nya. Ini dia di TikTok kita. Oke, saya lihat berbesar. Nah, tadi kan hanya ada 2 voucher kan? Kita lihat apakah sudah berubah, ada menambah. Oke, saya kembali dulu. Oke, saya masuk ke produk dan kita lihat ya. Nah, ini dia teman-teman, voucher yang kita buat tadi. Nah, yang tersedia di toko kita. Nah, ini voucher toko kita sendiri teman-teman. Dan ini promosi dari TikToknya sendiri. Nah, itu. Nah, jadi ketika mereka minimal belanja 150.000, maka akan mendapatkan potongan diskon 2.000. Nah, berlakunya 5 hari setelah kita klaim voucher ini, teman-teman. Nah, itu dia. Nah, ini berlaku untuk toko ya, teman-teman. Nah, di sini juga bisa. Nah, ini dia. Ini saja sudah muncul. Nah, ini voucher lainnya. Nah, jadi kalau mereka mau mendapatkan voucher, mereka klaim dulu, teman-teman. Itu dia. Sebelum mereka menggunakan voucher tersebut. Itu dia teman-teman cara menggunakan atau membuat voucher yang ada di TikTok Shop ini yang sangat mudah dan efisien teman-teman. Nah, itu untuk voucher, jenis voucher lab juga sama teman-teman, tidak jauh beda untuk lab tadi. Nah, ini yang kita buat ini adalah voucher umum. Oke, kita kembali ke materi. Oke, voucher sudah kita buat tadi. Oke, nah di sini ada nama tuh mengolah voucher teman-teman. Nah, kita kan sudah buat voucher tadi. Nah, kita masuk ke fitur promosi lagi. Nah, kita bisa masuk ke promosi saya. Nah, ini dia teman-teman. Kita bisa melihat untuk mengolahnya teman-teman untuk promosi ini. Nah, itu. Nah, di sini kita lihat nah promosi saya. Nah, kita bisa kelola voucher ini. Nah, kita mau misalkan lihat promosinya. Terus juga kita bisa edit atau nonaktifkan atau duplikasi. Misalkan vouchernya ini sudah nonaktif. Nah, kita mau aktifkan kembali untuk nama itu voucher yang sama. Kita duplikasi saja. Ini dia. Kita duplikasi saja untuk voucher tersebut itu. Oke. Nah, untuk pengatur voucher interaktif live. Nah, nanti saya bahas juga untuk interaktif live ini, teman-teman. Nah, itu. Ini saya buatkan dulu untuk voucher umum tadi. Nah, itu. Oke, mungkin teman-teman sudah jelas ya apa itu voucher tadi. Ya, voucher merupakan promosi sebuah guna yang dapat dikombinasikan dengan promosi lainnya, teman-teman. Nah, voucher ini gunanya untuk meningkatkan nama tuh pesanan produk kita. Nah, jadi pembeli itu mungkin nyaman ada voucher ini. Jadi bisa mendapatkan diskon double ya, itu ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman bagaimana sih cara membuat voucher yang ada di TikTok Shop ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.